إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan melaksanakan ibadah haji zaman rahmatullah adalah merupakan cita-cita terbesar bagi kaum muslimin yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang menarik zaman rahmatullah yang akan sedikit kita kupas pada kesempatan yang berbahagia ini dan memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin yang bertanya-tanya bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji. Uang makan saja, kebutuhan dapur, kebutuhan anak sekolah dan sebagainya kadang tidak cukup, pas-pasan. Maka bagaimana lagi bisa kemudian melaksanakan umroh dengan biaya yang sangat mahal. Maka jamaah rahmatullah, ada sebuah berita di sini yang kita akan bacakan dan akan berikan motivasi buat kaum muslimin di seluruh dunia agar jangan pernah berputus asa berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin Anda bercita-cita, mungkin Anda yang memiliki khayalan dan berusaha, maka Allah lah yang akan memberikan jalan dari segala kesulitan permasalahan hidup yang kita hadapi. Di sini diberitakan zaman rahmatullah ada seorang pemuda yang umurnya 20 tahun, di mana dia salah satu jamaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji bersama dengan ibunya di tahun ini. Dan yang menarik zaman rahmatullah, ternyata dia bisa melaksanakan ibadah haji tersebut dengan modal uang 5.000 zaman rahmatullah. Ya mungkin kalau kita anggarkan di zaman kita sekarang ini bisa dapat apa uang 5.000? Ya palingan mungkin es, permen maupun bahan-bahan makanan yang murah yang lainnya dengan harga 5.000. Dan Masya Allah, anak pemuda ini yang berumur 20 tahun ini menabung 5.000 setiap harinya pada saat usia SMP. Dan kemudian terwujud pada saat umur 20 tahun. Dia kemudian setelah cukup uangnya, dia pun mendaftarkan dirinya haji dan dia terpilih. Allah Subhanahu wa taala panggil dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Maka jamaah rahmatullah, ada yang menarik. Yang pertama, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia dalam kehidupan dunia ini ada sebab akibat. Ya, sebagaimana pepatah Arab, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam sebuah perkara, maka dia akan sukses mendapatkan apa yang dia inginkan dalam perkara tersebut. Dan contoh yang kecilnya zaman rahmatullah adalah apa yang dilakukan oleh anak muda ini yang dahulunya anak belia, dia menabung 5.000 rupiah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan demi bulan, dia kemudian berhasil menabung untuk tabungan haji. Jadi ini zaman rahmatullah yang harus ditimbulkan. Yang pertama adalah kesungguhan kita, niat kita, mujahadah kita. Apakah benar-benar kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah? Maka tentunya di sana harus ada usaha. Tidak boleh kemudian orang itu berleha-leha hanya sekedar khayalan, hanya sekedar impian, tidak. Tapi dia betul-betul ada niat dalam hati yang besar, kemudian ada keinginan yang besar, berusaha bagaimana bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, dan insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi ya mungkin kita mengatakan biayanya besar, tapi kalau Anda rutin menabung, kemudian Anda tekun ulet untuk bisa menabung setiap harinya walaupun kecil, dikali banyak bertahun-tahun, maka itu bisa terwujud insya Allah. Kemudian yang kedua adalah kesabaran, ya, kesabaran dalam meniti apa yang kita ingin raih, cita-cita yang kita ingin wujudkan dan dapatkan. Harus ada kesabaran. Maka seseorang ketika ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupan dunia ini, ya seperti misalnya kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka sabar kita menabung, sabar kita kemudian ya setiap harinya hanya 5.000, ya setiap harinya mungkin 3.000 dan sebagainya.
maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmat Allah, siapa yang sudah ada keinginan di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka wujudkan dan upayakan bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nabi SAW bersabda, "Man aradal hajj falyata'ajjal." Siapa yang sudah ada keinginan di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya dia menyegerakan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kalau dia mampu. Kalau dia belum mampu, maka dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya. Dalam hadis ini, jamaah rahmatullah, larangan untuk kita yang sudah mampu dalam perkara ekonomi, dalam perkara fisik, kita sehat dan sudah ada keinginan dalam hati, maka hendaknya bersegera. Jangan menunda-nunda kebaikan. Sebab kematian tidak menunggu dan menanti kapan Anda melaksanakan ibadah haji, tidak. Tapi kalau kematian itu sudah datang ketetapannya, maka pada saat itu kita juga akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka kalau ada kebaikan yang kita sudah ada terbetik dalam diri kita dan kita sudah mampu, maka hendaknya bersegera. Jangan ditunda-tunda, jamaah rahmatullah. Karena kelapangan ekonomi, badan yang sehat itu adalah merupakan nikmat yang harus kita segerakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmatullah, mungkin kita mengatakan, Ustaz, saya sudah usaha ini, Ustaz, saya usaha itu, tapi masih saja ada hal-hal yang kemudian kita dapatkan dalam bisnis kita, dalam usaha kita, masih begitu-begitu saja, tidak berkembang, bahkan bangkrut. Usaha satu bangkrut, usaha dua bangkrut. Maka apa kiat-kiat Ustadz yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan, membuka pintu-pintu rezeki? Yang pertama, jamaah rahmatullah, di antara sebab terbukanya pintu rezeki, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, begitu pula yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, jamaah rahmatullah? Istighfar dan tobat itu bisa membuka pintu rezeki kita, bisa memudahkan rezeki kita. Rezeki yang jauh semakin mendekat, rezeki yang sedikit semakin banyak. Sebabnya, kata para ulama, sebab pokok seseorang itu dijauhkan rezekinya, dipersempit rezekinya, semakin jauh rezekinya karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi tidak ada yang membuat rezeki kita semakin jauh, rezeki kita semakin sempit, rezeki kita semakin susah, usaha kita semakin bangkrut karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Betapa seringnya kita melaksanakan maksiat dan dosa itu. Pagi berdosa, siang berdosa, sore berdosa. Bahkan tidak sedikit orang menganggap meninggalkan sholat itu bukan sebuah dosa. Tidak berzikir kepada Allah bukan sebuah dosa. Mengabaikan amanah tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini, khalifatullah, bukan sebuah dosa. Itu sebuah dosa, jamaah rahmatullah. Kita meninggalkan salat itu dosa. Kita malas berzikir kepada Allah itu merupakan maksiat, kelalaian kita. Kita kemudian malas melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka kami katakan kepada manusia, istighfar dan bertobatlah kalian kepada Allah, maka yursilis sama alaikum midarra. Dengan istighfar dan tobat kalian kepada Allah, istighfar dan tobat itu memperbaiki diri. Yang tadinya malas salat, dia rajin salat. Yang tadinya dia malas berzikir, dia kemudian rajin berzikir. Dia beristighfar dan bertobat, ada perubahan yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Maka yursil sama alaikum midarra, dengan istighfar dan tobatnya kalian, maka Allah akan menurunkan keberkahan rezeki berupa hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang kalian cintai, yang kalian sukai. Yursil sama alaikum midarra wa yumdidukum bi amwal wa amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kalian, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan anak yang saleh dan salehah yang membuat orang tuanya itu bangga dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, di antara bentuk sebab seseorang itu dilapangkan rezekinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa kalau kita ingin artikan sebagaimana yang kita sering dengar setiap saat, bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah salat, berbakti kepada kedua orang tua, tidak menzalimi tetangga, senantiasa membaca Al-Qur'an Karim, senantiasa berzikir, maka itu adalah ketakwaan. Jadi semua takwa itu adalah dalam bentuk kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan senantiasa meminimalisir, meninggalkan maksiat dan dosa yang kita lakukan.
Nah, itulah takwa zaman rahmatullah. Rasa takut yang kita timbulkan dimanapun kita berada, di masjid lebih utama, kemudian di kantor juga harus demikian, di rumah kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, dimanapun kita bertakwa, dimanapun kita berada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kita berada, membawa rasa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memantau kita. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang dia hadapi. Subhanallah, Masya Allah. Jadi manusia itu adalah makhluk yang penuh kompleks ya permasalahan hidup yang dihadapi. Maka siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintai, sunnah maupun yang dianjurkan, yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak pernah sangka. Hadiah istimewa, kado yang istimewa bagi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, di antara kiat seseorang itu dilapangkan rezekinya, didekatkan rezekinya dan diperbanyak rezekinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berupaya, kamu sudah bekerja, kamu sudah ikhtiar berdoa kepada Allah, maka serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah serahkan urusan kita dengan akal-akal yang kita miliki yang sempit ini. Jangan pernah serahkan urusan kita dengan skill-skill yang sangat sedikit yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita pernah bertawakal kepada manusia. Jangan kita pernah bersandar kepada makhluk. Ketika kita sudah berikhtiar, berupaya, mengerjakan sesuatu, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah tawakal. Jadi tawakal itu ada usaha dan menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak ada usaha kemudian bertawakal, maka itu adalah tawakul. Ya, hanya sekedar harapan, hanya sekedar sandaran, tapi tidak ada usaha. Jadi usaha dulu, kemudian bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang disebut dengan tawakal. Demikianlah jamaah rahmatullah Subhanahu Wa Taala, sedikit ya, apa yang bisa kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah sebelum kita nanti kelak betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji sebelum kita nanti kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan. Demikianlah jemaah rahmatullah apa yang sedikit bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.